Sarah Lia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Kebakaran lahan kosong kepung permukiman warga di Kampar. Api cepat merambat karena lahan ditumbuhi ilalang dan pohon kering akibat kemarau. Nelayan Vietnam mencuri ikan di perairan Natuna ditangkap. Satu kapal kayu yang digunakan 3 nelayan dikandaskan dengan barang bukti 70 ton ikan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah dinas Gubernur nonaktif Abdul Wahid usai operasi tangkap tangan di Pekanbaru. Sejumlah dokumen diduga terkait korupsi disita. Pada hari ini, KP Barakuda 01 mendeteksi kapal Nelayan Vietnam mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Natuna, Kepulauan Riau. Sebuah kapal kayu yang digunakan nelayan asing dikandaskan tepatnya di perairan Natuna Utara. Tiga nelayan ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 ton lebih ikan hasil tangkapan yang disembunyikan di dalam lambung kapal. Ketiga tersangka beserta barang bukti satu kapal berisi 70 ton ikan dan sejumlah alat tangkap ikan disita petugas. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengatakan, pencurian ikan di perairan Natuna berpotensi merusak ekosistem terumbu karang karena menggunakan alat tangkap terlarang berupa pair trawl. Dari keterangan ABK tersebut kurang lebih 70-an, 70 sekian lah, 70-80 ton. Saat ini pergi ya, jadi saat dia narik itu, begitu narik itu kan biasanya langsung transshipment ke kapal agak besar dari ini, kapal utamanya. Nah itu begitu dia melakukan transshipment, mereka langsung pergi duluan, ini ditinggal yang kecilnya nih. Nah ketinggal, kami tangkap. Para tersangka kini ditahan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Aulia Iksan melaporkan dari Natuna, Kepulauan Riau. Pasangan sejoli mencuri uang temannya yang sedang sakit ditangkap tim Opsnal Polsek Sukajadi, Pekanbaru Riau. Dua tersangka berinisial CL dan RA hanya tertunduk menyesali perbuatannya saat dibawa ke kantor polisi. Bersama tersangka, polisi menyita dompet korban dan kartu ATM yang dicuri. Pencurian berawal ketika tersangka mengantar temannya ke rumah sakit. Tersangka kemudian mencuri tas korban berisi kartu ATM dan menguras uang yang ada di dalam tabungan korban. Akibat pencurian, korban merugi sekitar 14 juta rupiah. Kedua tersangka kemudian ditangkap polisi usai menerima laporan dari korban. Saat mau pembayaran, korban ini meminta tolong kepada saudari CL ya untuk melakukan pembayaran. Namun pada saat itu si tersangka ini meminta PIN ATM korban. Nah, tapi mungkin karena korban pun tidak begitu yakin, dia minta diambilkan dompetnya seperti itu. Nah, pada saat mengambil dompet ke tempat penitipan barang tersebut,
Di situ mereka menemukan PIN ATM-nya seperti itu. Nah, panggilan di rumah. Tersangka dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Buaya sepanjang 5 meter lebih yang ditangkap warga dirawat Dinas Damkar di Indragiri Hilir Riau. Sebelumnya buaya ditangkap warga di Sungai Udan karena mengancam keselamatan. Setelah mendapat perawatan, buaya kemudian ditempatkan di kandang sementara sebelum dilepas liarkan kembali ke sungai yang jauh dari permukiman. Buaya mendekati permukiman diduga memburu mangsa hewan ternak warga seperti sapi dan kambing. Dinas Damkar tengah berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk menentukan lokasi pelepas liaran kembali. Untuk sementara menunggu pemulihan kesehatan, predator sungai itu kini ditempatkan di kandang transit Dinas Pemadam Kebakaran dengan dirawat intensif. Buaya akan dilepas liarkan kembali bila kondisinya sudah dipastikan benar-benar sehat. Seluruh ikatan kaki, ikatan yang berada di moncong depan ataupun di mulut itu berhasil kita lepaskan, dan pergerakan buaya yang berasal dari Sungai Undan, Kecamatan Reteh ini pergerakannya sudah bebas. Kita telah melakukan perawatan luka ataupun lecet yang berada di sekitar tubuh. Membuka mulut karena kita khawatir ada luka ataupun mata pancing yang biasanya sering kita ketemukan di sekitar mulut buaya. Dari hasil kita membuka mulutnya, ternyata di wilayah mulut buaya ini tidak ada mata pancing ataupun luka yang kita temukan. Langkah berikutnya, kita setiap hari, setiap pagi, para petugas yang ada di posko damkar akan melakukan penyiraman. Ya, kita siram di sekujur tubuh buaya Sungai Undan ini. Dan kita juga meningkatkan ataupun meninggikan level air yang ada di kandang sementara ini supaya pergerakan tubuh ataupun kaki buaya ini bisa lebih leluasa. Konflik buaya dengan manusia di Sungai Udan sering terjadi karena kawasan berdekatan dengan habitat buaya. Warga diimbau supaya berhati-hati saat beraktivitas di sungai karena dikhawatirkan masih banyak buaya lain yang berkeliaran mendekati permukiman. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau.